Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Marisa dengan NIM 2305127289. Saya membuat video ini dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah literasi digital, yakni mengenai pemanfaatan PowerPoint untuk video pembelajaran. Saya mengambil materi mengenai teks deskripsi. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum membahas materi tentang teks deskripsi, ada 4 pokok bahasa. Yang pertama itu pengertian deskripsi, yang kedua itu ada jenis teks deskripsi, dan yang ketiga itu ada struktur deskripsi, dan yang keempat itu ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama itu adalah pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Oleh karena itu, ketika membuat teks deskripsi, pilihlah objek-objek yang juga bisa dibayangkan oleh pembaca. Baik, yang kedua itu kita masuk jenis teks deskripsi. Teks deskripsi ini memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama adalah berdasarkan bentuknya dan yang kedua adalah berdasarkan isinya. Nah, yang pertama itu kita masuk berdasarkan bentuk. Teks deskripsi berdasarkan bentuk terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Nah, di sini ada terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu ada teks deskripsi yang berdiri sendiri. Artinya, teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampurkan dengan teks lain. Yang kedua itu ada teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Artinya, teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, atau iklan. Nah, yang kedua itu kita masuk berdasarkan isi. Teks deskripsi berdasarkan isi ini terdiri dari teks deskripsi ruang dan waktu. Yang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah teks deskripsi spasial. Ini adalah jenis teks deskripsi yang menggambarkan ruang, tempat, dan lokasi berlangsungnya sebuah peristiwa. Yang kedua itu ada teks deskripsi objektif. Ini adalah jenis teks deskripsi yang menggambarkan suatu hal atau seseorang yang mengungkapkan identitasnya. Nah, yang ketiga itu ada teks deskripsi subjektif. Ini adalah jenis teks deskripsi yang menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan pengarang terhadap hal tersebut. Baik, pokok pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ada terbagi menjadi 3. Yang pertama identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan atau kesan. Nah, yang pertama kita masuk identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah, lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Nah, yang kedua itu ada deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi pada bagian ini penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Nah, yang ketiga itu kita ada simpulan dan kesan. Struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan ataupun tidak boleh dituliskan. Selanjutnya masuk ke kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam membuat teks deskripsi terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang bisa digunakan, yaitu yang pertama itu ada ejaan dan tanda baca. Ejaan mencakup penulisan huruf kapital
Ada 5 aturan mengenai penggunaan huruf kapital, yakni yang pertama itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama seseorang. Yang ketiga itu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, yang keempat itu ada huruf kapital sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, sedangkan tanda baca membahas penggunaan tanda titik dan koma dalam teks deskripsi. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pertanyaan. Tanda yang kedua itu tanda baca titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Yang ketiga itu ada tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur suatu pemerincian. Yang ketiga itu ada tanda baca koma dipakai sesudah kata seru. Yang kelima itu ada tanda baca koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. Nah, yang kedua itu kita masuk ke sinonim. Sinonim adalah kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Di dalam teks deskripsi, sinonim dapat digunakan untuk mengganti kata agar tidak membosankan untuk dibaca. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus merupakan kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Contoh, toko itu menjual berbagai jenis bunga. Ada bunga mawar, melati, anggrek, kenangan, lili, dan sampai kemboja. Kata umum dalam kalimat tersebut adalah bunga, sementara kata khususnya yaitu mawar, melati, anggrek, kenangan, lili, dan kemboja. Selanjutnya yaitu yang keempat, kata sifat. Kata sifat atau adjektiva merujuk pada keterangan pada objek yang dideskripsikan. Kata ini juga sering diawali dengan kata lebih dan singkat. Contohnya seperti sangat jernih, lebih bersih, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada yang kelima, kalimat perincian. Kalimat perincian dalam teks deskripsi berguna untuk menjelaskan objek sehingga mudah dibayangkan oleh pembaca. Yang selanjutnya itu ada yang keenam, kalimat serapan atau pencindra. Kalimat serapan adalah kalimat yang penulisnya berhubungan dengan indera, penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan pengecapan. Contohnya bunga mawar adalah bunga kesukaanku. Wanginya harum dan memiliki banyak warna. Tetapi kita harus berhati-hati saat memegangnya sebab bunga mawar mempunyai batang berduri yang bisa membuat tangan terluka. Selanjutnya ini ada sebuah contoh teks deskripsi yang berjudul Kucingku. Aku memiliki seekor kucing bernama Love. Ia berjenis kelamin betina dan keturunan ras Maine. Love adalah kesayangan keluargaku. Ia selalu membuat kami gemas dengan tingkah lakunya. Love berusia 1 tahun, bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu, biru cerah adalah warna matanya. Ekornya panjang dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya. Love mempunyai 2 telinga yang meruncing layaknya serigala. Love suka sekali makan, itu sebabnya ia cepat membesar. Sekarang beratnya mencapai 5 kg. Meski begitu, Love tetap lincah bergerak ke sana kemari. Tetapi aku harus waspada saat mengajaknya bermain karena Love sesekali suka mencakar. Aku sangat sayang dengan Love. Semenjak ada dia, aku lebih bersemangat dalam menjalani hari. Semoga Love sehat selalu dan menemaniku hingga tua nanti.